Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Idewa Ketut Okaryawan STMT selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Parianto Dwi Setiawan STMT selaku pembimbing pendamping, dan yang terhormat Ibu Insinyur Emidia Sulistiawati MT selaku ketua penguji. Yang terhormat Ibu Pandri Pandiatmi STMT selaku penguji kedua. Yang terhormat Bapak Dr. Engineer Salman ST MSC selaku penguji ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Hafid F1C113004. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul komposit filler serbuk bata merah dan serbuk aluminium sebagai bahan alternatif pengganti material kampas rem terhadap nilai keausannya. Adapun yang melatar belakangi saya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Saat ini perkembangan teknologi dalam bidang otomotif sangatlah pesat, khususnya dalam hal aerodinamika dan performa mesin dengan meningkatkan tenaga yang dihasilkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengereman yang efektif dan juga sebagai safety dalam berkendaraan. Sistem pengereman yang baik harus dapat menunjang daya kecepatan pada kendaraan tersebut, di mana bagian terpenting dari sistem pengereman adalah kampas rem, yaitu media yang bekerja untuk memperlambat atau mengurangi laju kendaraan. Kualitas kampas rem dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komposisi bahan, jenis bahan, dan kekerasan. Bahan komposit merupakan salah satu bahan alternatif yang dapat digunakan untuk membuat kampas rem. Secara umum, bahan friksi kampas rem memiliki 3 penyusunan bahan, yaitu bahan pengikat, bahan serat, dan bahan pengisi. Untuk pengisi sendiri, di penelitian ini memanfaatkan limbah bata merah dan limbah serbuk aluminium. Bata merah merupakan elemen material yang memiliki kandungan silika. Silika sendiri memiliki sifat kekerasan, tahan aus, ketahanan termal, dan kekuatan yang tinggi. Menurut Adam, apabila material ini digunakan sebagai penguat dan dipadukan dengan aluminium sebagai matriks, maka akan dapat dihasilkan komposit yang memiliki kekuatan serta ketahanan korosi yang tinggi serta ringan, matchability yang baik. Berikut proses penumbukan bata merah dan resin fenolik menjadi serbuk. Setelah proses penumbukan, kemudian diayak dengan menggunakan ayakan berukuran 60 mesh. Setelah semua bahan sudah diayak dengan ukuran 60 mesh, kemudian ditimbang masing-masing bahan sesuai dengan persentase komposisi masing-masing, dan kemudian dilakukan mixing sampai tercampur merata. Kemudian setelah selesai di mixing, bahan dimasukkan ke dalam cetakan sampai merata. Kemudian proses kompaksi sebesar 5 ton. Proses kompaksi sendiri bertujuan supaya bahan yang dimasukkan ke dalam cetakan menjadi lebih padat. Untuk menghasilkan pengikat partikel yang halus, yaitu dengan menggunakan sistem sintering. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan cetakan ke dalam oven dengan temperatur 200 derajat Celcius selama 120 menit. Yang kedua, setelah proses sinter selesai, cetakan dari dalam oven dikeluarkan kembali dan didiamkan selama beberapa saat untuk proses pendinginan.
Setelah spesimen uji dikeluarkan dari dalam cetakan, kemudian spesimen uji diberi sampel atau tanda supaya tidak tertukar dengan spesimen uji yang lainnya. Nah, kemudian dilakukan penimbangan berat awal. Setelah selesai proses pencetakan spesimen uji, maka dilakukan pengujian. Di penelitian ini, pengujian spesimen dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah pengujian laboratorium. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui laju keausan bahan gesek terhadap ketahanan gesek. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemasangan spesimen uji pada alat uji. Kemudian dilakukan pembebanan terhadap alat uji sebesar 5 kg. Setelah itu dilakukan proses pengujian laboratorium selama 60 menit, yaitu diulang sampai 3 kali. Setelah spesimen uji selesai dilakukan pengujian, kemudian dilakukan penimbangan berat akhir. Melakukan pengujian kedua. Pengujian ini dilakukan dengan cara pengaplikasian langsung pada sepeda motor. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban pengereman, jarak pengereman, dan waktu pengereman terhadap nilai keausan. Adapun prosedur pengujian keausan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan sampel uji yang sudah ditimbang terlebih dahulu. Yang kedua, memasang kampas rem pada kaliper rem cakram sepeda motor. Kemudian mengatur parameter pengujian, beban pengereman, waktu pengereman, dan jarak start sepeda motor. Pada saat sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam, tuas rem ditarik sesuai dengan ukuran penyangga yang sudah diberi pembebanan. Kemudian di saat bersamaan, hidupkan stopwatch bersama ketika tuas ditarik untuk melakukan pengereman. Kemudian mengukur jarak pengereman. Dari hasil pengujian keausan laboratorium adalah sebagai berikut, di mana nilai keausan rata-rata variasi 1 adalah 6,6 kali 10 pangkat minus 4 gram per milimeter kuadrat detik, yang merupakan nilai keausan terbesar jika dibandingkan variasi lainnya. Dan untuk variasi 2 adalah 6 kali 10 pangkat minus 4 gram per milimeter kuadrat detik. Sedangkan untuk variasi 3 adalah 3 kali 10 pangkat minus 4 gram per milimeter kuadrat detik. Penurunan nilai keausan ini seiring dengan pengurangan persentase komposisi serbuk aluminium dan penambahan serbuk bata merah. Mengacu kembali pada standar keamanan dari kampas rem komposit SAEJ 661, untuk nilai keausan keamanan standar adalah 5 kali 10 pangkat minus 3, 5 kali 10 pangkat minus 4 gram per milimeter kuadrat detik. Sedangkan hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini sendiri untuk nilai keausan bersekitaran antara 3 kali 10 pangkat minus 4, 6,6 kali 10 pangkat minus 4 gram per milimeter kuadrat detik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keausan produk bahan gesek rem pada penelitian ini memiliki persamaan dari produk standar keamanan SAEJ 661, dan produk bahan gesek rem yang dibuat pada penelitian ini bisa dikatakan sangat memenuhi standar keamanan nilai keausan yang ada. Dari hasil pengujian keausan aplikasi langsung pada sepeda motor adalah sebagai berikut, di mana nilai keausan rata-rata variasi 1 adalah 9,64 kali 10 pangkat minus 5 gram per milimeter kuadrat detik, yang merupakan nilai keausan terbesar jika dibandingkan variasi lainnya. Dan untuk variasi 2 adalah 8,72 dikali 10 minus 5 gram per milimeter kuadrat detik. Sedangkan untuk variasi 3 adalah 8,23 kali 10 minus pangkat 5 gram per milimeter kuadrat detik. Penurunan nilai keausan ini seiring dengan pengurangan persentase komposisi serbuk aluminium pada dan penambahan serbuk bata merah.
Mengacu kembali pada standar keamanan dari kampas rem komposit SAEJ 661, untuk nilai kausan keamanan standar adalah 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻⁴ gram per milimeter kuadrat detik. Sedangkan hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini sendiri untuk nilai kausan bersekitaran antara 8,23 × 10⁻⁵ 9,64 dikali 10⁻⁵ gram per milimeter kuadrat detik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kausan produk bahan gesek rem yang pada penelitian ini memiliki perbedaan dari produk standar keamanan SAEJ 661, dan produk bahan gesek rem yang dibuat pada penelitian ini bisa dikatakan sangat memenuhi standar keamanan nilai kausan yang ada. Dari hasil pengujian keausan aplikasi langsung, jarak pengereman yang diperoleh setiap spesimen uji, di mana jarak pengereman rata-rata variasi 1 adalah 300,1 meter, yang merupakan jarak terpendek jika dibandingkan variasi lainnya, dan untuk variasi 2 adalah 329,6 meter, sedangkan untuk variasi 3 adalah 308,3 meter. Panjang jarak pengereman seiring dengan berkurangnya persentase komposisi serbuk aluminium dan bertambahnya serbuk bata merah. Dari hasil pengujian keausan aplikasi langsung, waktu pengereman terkecil adalah diperoleh setiap spesimen uji, di mana waktu pengereman rata-rata variasi 1 adalah 78,49 detik, yang merupakan waktu pengereman paling besar bila dibandingkan dengan variasi lainnya. Dan untuk variasi 2 adalah 80,25 detik, sedangkan untuk variasi 3 adalah 78,52 detik. Bertambahnya waktu pengereman seiring berkurangnya persentase komposisi serbuk aluminium dan bertambahnya serbuk bata merah. Adapun yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengacu kembali pada standar keamanan dari kampas rem komposit SAEJ66, nilai kausan sudah sangat memenuhi standar baik pengujian laboratorium maupun pengujian aplikasi langsung pada sepeda motor. Yang kedua, variasi komposit terbaik adalah variasi 1 dikarenakan memiliki jarak pengereman dan waktu pengereman terpendek dibandingkan dengan variasi lainnya. Yang ketiga adalah nilai kausan pengujian aplikasi langsung pada sepeda motor lebih kecil dibandingkan dengan pengujian laboratorium. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.